Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfiti Alba, kelas B Studi Pendidikan Kimia dan Ilmu Pendidikan. Baik, dalam video ini saya akan menggunakan materi tentang teori belajar. Baik, kita langsung saja untuk membahas materi teori belajar. Yang pertama yaitu tentang rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada 3, di mana yang pertama, apa pengertian belajar sih? Dan yang kedua, apa pengertian teori belajar? Dan yang terakhir adalah bagaimana teori belajar dan implikasinya dalam praktek pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Baik, selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian belajar, yang kedua menjelaskan pengertian teori belajar, dan yang ketiga teori belajar dan implikasinya dalam praktek pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Baik, selanjutnya yaitu kita bahas belajar. Di sini belajar terdapat 2 tokoh yang mengemukakan tentang belajar. Yang pertama yaitu Will Harrington dan Cronbach pada tahun 1982, di mana menurut ia belajar adalah suatu perbuatan yang dilakukan terus-menerus sepanjang hidup manusia dan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap manusia, sehingga belajar adalah memodifikasi atau memperteguh melalui pengalaman. Terus yang kedua, menurut Mohibben Shah pada tahun 1999, belajar adalah kegiatan berproses dalam merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang. Peningkatan ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu sangat bergantung pada proses belajar yang dilalui oleh siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah atau lingkungannya sendiri. Baik, selanjutnya adalah teori belajar. Teori belajar itu sendiri adalah cara-cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dalam lingkungan. Nah, di sini juga ada pengertian teori belajar dalam psikologi, di mana teori belajar ini selalu dihubungkan dengan stimulus, respon, dan teori-teori tingkah laku yang menjelaskan respon makhluk hidup yang dihubungkan dengan stimulus yang didapat dalam lingkungannya. Nah, selanjutnya juga ada beberapa teori belajar. Nah, teori belajar ini ada 4. Yang pertama teori behaviors atau teori behavioralistik, dan yang kedua kognitif, yang ketiga konstruktivisme, dan yang keempat adalah humanistik. Baik, dari beberapa teori yang sudah saya sebutkan tadi, maka dapat saya jelaskan bahwa yang pertama teori belajar behavioralistik, pertama kali teori ini dicetuskan oleh Judge dan Berliner, yaitu tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori belajar behavior ini menyatakan bahwa interaksi antara stimulus respon dan penguatan terjadi dalam suatu proses belajar. Ada beberapa tokoh behavioralistik. Yang pertama, Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Ivan Petrovich Pavlov ini mengatakan bahwa dengan menerapkan strategi ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi, contoh yaitu pada anjing. Baik, tokoh selanjutnya yaitu Thorndike pada tahun 1894 sampai 1949. Peristiwa yang terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon menggambarkan proses belajar sebagai proses memecahkan masalah. Eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing yang dimasukkan pada sangkar tertutup yang apabila pintunya dapat dibuka secara otomatis bila log di dalam sangkar disentuh. Nah, itu merupakan contoh dari gambaran dari tokoh mengenai teori belajar. Selanjutnya yang ketiga adalah
tokoh menulis Genom pada tahun 1904 hingga 1990. Teori ini menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor yang penting dalam belajar. Nah, pada teori ini, guru memberi penghargaan, hadiah, atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin. Selanjutnya yaitu teori belajar tentang kognitif. Baik, teori belajar kognitif ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan membantu siswa menjadi pembelajar yang sukses. Maka, pengajar yang menganut paham kognitivisme banyak melibatkan siswa dalam kegiatan di mana faktor motivasi, kemampuan problem solving, strategi belajar, memory retention skill sering ditekankan. Slide selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme. Nah, pada teori belajar konstruktivisme ini, pengetahuan yang kita miliki adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Seseorang yang belajar akan membentuk pengertian. Ia tidak hanya meniru atau mencerminkan apa yang diajarkan atau yang ia baca, melainkan menciptakan pengertian baik secara personal maupun sosial. Pengetahuan tersebut dibentuk melalui interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu prinsip konstruktivisme. Prinsip dari konstruktivisme ini ada beberapa poin. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dikembangkan oleh guru. Yang ketiga, murid menuju ke konsep yang dibenci. Dan yang terakhir, guru sekarang memfasilitasi. Nah, mungkin dari prinsip konstruktivisme ini bahwa guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, melainkan siswa lebih berperan aktif untuk menggali kemampuannya dalam berpikir dengan proses melalui lingkungan dan juga pengalaman yang ia dapat. Next, berikutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif, dan tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Baik, tokoh-tokoh teori belajar humanistik ini ada 3, yaitu yang pertama Arthur Combs, yang kedua Abraham Worson, dan yang terakhir Carl Rogers. Yang pertama Arthur Combs pada tahun 1919 sampai 1999 bersama Donald Search pada tahun 1904 sampai 1967, di mana menurut mereka untuk itu guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut, sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha mengubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Dan menurut Abraham Worson, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah atau bersifat dasar atau fisiologis sampai yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Dan yang terakhir menurut Ralph Rogers, perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka atau antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Rogers meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya, dan tugas terapis hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Nah, berarti menurut Rogers, teknik asesmen dan pendapat para terapis bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada klien. Baik, selanjutnya yaitu teori belajar dengan implikasinya dalam praktik pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Nah, manfaat dari beberapa teori belajar adalah yang pertama, membantu guru atau dosen untuk memahami bagaimana peserta didik belajar. Yang kedua, membimbing guru atau dosen untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, membantu guru untuk dosen untuk mengelola kelas. Yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang dicapai. Yang kelima, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Yang keenam, membantu guru atau dosen dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta didik sehingga dapat mencapai hasil prestasi yang maksimal. Baik, yang terakhir adalah
Penutup atau kesimpulan. Berdasarkan pembahasan, maka ditarik kesimpulan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, teori belajar merupakan teori yang dikemukakan oleh para peneliti dalam upaya mendeskripsikan bagaimana manusia belajar dengan memahami karakteristik serta pendekatan-pendekatan dalam proses belajar secara garis besar. Terdapat 4 teori belajar, yaitu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Teori-teori belajar dan pembelajaran juga merupakan panduan untuk kita mengajar atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Akan tetapi, tidak sepenuhnya seorang guru hanya menggunakan satu teori pembelajaran saja, semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Sehingga seorang guru hendaknya dapat memadukan semua teori tersebut sehingga dapat tercipta sebuah inovasi pembelajaran dengan metode serta teori baru yang diciptakan sendiri. Dan selanjutnya, pada dasarnya semua teori itu tidak ada yang sama, hanya saja penerapannya dengan pembelajaran serta pandangan terhadap peserta didik yang berbeda. Jadi, penggunaan teori belajar merupakan acuan dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas agar tercipta kondisi yang sesuai dan juga yang diinginkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dan juga saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat, dan jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.